Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwan akhwat solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang indah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk dapat kembali bermajlis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Semoga kita memohon kepada Allah, semoga setiap langkah yang kita usahakan, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa-dosa dan kesalahan serta memudahkan jalan kita menuju surga. Dan kita berdoa kepada Allah semoga ilmu yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini menjadi ilmu yang penuh keberkahan, yang membuat kita semakin dekat, ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin memuliakan Allah, puncak ekspektasinya seorang muslim adalah surga. Maka semua jalan menuju surga akan dia tempuh demi mendapatkan surga. Sehingga semua cara akan dia gunakan agar dia dapat meraih surga. Dan salah satu jalan emas yang paling dijaga oleh para ulama untuk menggapai surga adalah birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah, yang dihasankan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu taala, di mana Nabi SAW pernah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhhu. Terserah kamu, kata Rasulullah. In syi'ta, terserah kalian sia-siakan pintu itu atau kalian jaga pintu itu. Kembali kepada kamu. Kalau kamu ingin masuk surga lewat pintu yang paling tengah, berarti pintu itu ada pada orang tua kita. Terserah kamu akan menjaganya atau menyia-nyiakannya. Makanya ma'asyiral hadirin muliakan Allah, setelah pembahasan tentang fikih kekuasaan pada kesempatan yang kemarin kita bahas, muallif rahimahullahu taala, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu taala, dalam kitab ini membahas khusus bab tentang birrul walidain. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa ammal walidani faqad amarallahu bi birrihima wal ihsani ilaihima. Adapun orang tua, maka telah Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik dan berbakti kepada mereka berdua. Wa naha an uquqihima, dan Allah melarang hamba-hambanya untuk durhaka kepada keduanya. Wa syaddada fi dzalika ablaghat tasydid, dan Allah dalam urusan ini benar-benar serius dan benar-benar keras mengingatkannya. Wa hadzara anhu ablaghat tahdzir, begitu juga Allah memperingatkan hambanya dengan peringatan yang sangat keras. Wa dzalika fi kitabihil azim, dan itu semuanya tertulis di dalam
kitabihil azim, dalam Al-Qur'an yang agung, wa ala lisani rasulihil karim, dan dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah. Dalil dari Al-Qur'an yang sangat masyhur adalah surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan agar kamu tidak menyembah sesiapapun kecuali dirinya. Wa bil walidaini ihsana. Dan mewajibkan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jadi setelah perintah mentauhidkan Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah, perintah berikutnya adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah memilih kata ihsana, Allah tidak memilih kata ikrama, Allah tidak memilih kata ta'zima, Allah tidak memilih kata-kata, bahkan birrun pun tidak dipilih oleh Allah. Allah menggunakan padanan kata ihsan. Untuk berbuat baik Allah menggunakan kata ihsan. Padahal berbuat baik untuk sesama itu, ikram itu sudah sangat cukup. Ikram itu dari kata akrama yukrimu, memuliakan. Hendaknya kalian memuliakan orang tua, tapi Allah menggunakan kata ihsana. Dari kata ahsana yuhsinu, bentuk peribadatan terbaik seorang hamba kepada Tuhannya itu kan ihsan. Islam, iman, ihsan. Ya. Allah menggunakan kata ihsan untuk kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Tidak ada perintah yang lebih wajib setelah Allah memerintahkan untuk mentauhidkannya, melainkan perintah itu adalah perintah untuk berbakti, berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang tua. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Isra ayat 23-24. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, surah Luqman ayat 14, wa wassaynal insana, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia, biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ya. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang telah membawanya di dalam perutnya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lelah, capek, susah, wa fisaluhu fi amaini, dan kemudian dia melahirkan, setelah melahirkan dia menyusui menyusui anaknya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, dan hendaknya manusia itu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya, ilayyal masir, dan kepadakulah mereka kembali. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang lebih penting untuk disyukuri setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan termasuk kategori anak durhaka adalah ketika dia selesai sholat dan dia melupakan doa untuk kedua orang tuanya. Jadi kalau kita ini sholat, habis sholat kok lupa tidak doakan orang tua, itu sekelas Imam Ahmad, imamnya dunia ketika itu, ulamanya dunia, ulamanya ulama, mengatakan itu termasuk ciri anak durhaka. Ya, ciri anak durhaka. Ya. Bahkan ini adalah rukun keimanan. Ibnu Abbas mengatakan di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang setiap ayatnya berisi 2 amalan. 2 amalan ini setiap amalnya baru absah di sisi Allah kalau amalan penggandengnya dikerjakan. 3 ayat itu yaitu yang pertama surah Al-Baqarah 43. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata. Salatnya seorang hamba itu sah jika dia menunaikan zakatnya. Kenapa? Karena itu 2 syariat yang turun secara beriringan. Salat, zakat.
zakatnya seorang hamba itu belum sah kalau dia tidak mengerjakan sholat. Sholatnya seorang hamba itu tidak dianggap sah oleh Allah kalau dia tidak menunaikan zakat ketika dia ini wajib mengeluarkan zakat. Kata Ibnu Abbas begitu. Ini dua amal yang beriringan. Ya. Kemudian yang kedua surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah jalanku. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka cinta kita kepada Allah itu belum sah kalau kita belum mencintai Rasulullah, belum meneladani Rasulullah dalam kehidupan kita, belum mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, dan juga sebaliknya. Ya, maka ketika kita ini benar-benar mengaku cinta kepada Allah, cara cinta kita kepada Allah adalah selain mentaati Allah dan menjauhi larangan dari Allah, mentaati perintah dan menjauhi larangan, bentuk cinta seorang hamba yang sejati itu adalah mencintai siapa yang dicintai oleh kekasihnya. Ketika Allah menjadikan Rasulullah sebagai kekasih, maka kita mencintai Rasulullah. Bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan ittiba kepada beliau, mengikuti Rasulullah SAW. Dan ayat yang ketiga kata Ibnu Abbas adalah surah Luqman ayat 14 ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidayka ilayyal masir," dan bersyukurlah kalian atau bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya, Ibnu Abbas mengatakan syukur kita kepada Allah belum sah kalau kita tidak bersyukur kepada kedua orang tua kita. Syukur kita kepada Allah belum dianggap kalau kita belum berterima kasih, bersyukur, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam kitab ini disebutkan, "Man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li wa ana anhu radin." Barang siapa di pagi hari yang membuat ridho kedua orang tuanya sementara dia membuat murka aku. Barang siapa seorang anak di pagi hari membuat ridho kedua orang tuanya, sementara di waktu yang sama dia membuat murka aku, membuat aku marah. Wa ana anhu radin, kata Allah, maka aku ridho kepadanya. Wa man asbaha murdiyan li, dan barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan dia membuat ridho aku, wa muskhitan liwalidayhi, dan membuat murka kedua orang tuanya, wa ana alaihi sakhit, maka sungguh aku dalam keadaan murka kepadanya. Jadi Allah itu maha luas ampunannya. Allah kalau melihat seorang hamba membuat Allah murka, sementara Allah juga melihat hamba ini membuat orang tuanya ridho, Allah tidak jadi murka kepadanya. Allah ridho kepada dirinya. Sebaliknya, ketika ada seorang hamba membuat Allah ridho, tapi kemudian membuat orang tuanya murka, sedih, ya, membuat orang tuanya menderita, muskhitan liwalidayhi wa ana alaihi sakhit, kata Allah Subhanahu wa taala, aku benar-benar murka kepadanya. Ya. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada senyuman orang tua kita, ada pada bahagianya orang tua kita, ada pada senangnya orang tua kita, ridhonya orang tua kita kepada kita. Wa sukhtuhu, dan murkanya Allah ada pada tangisan orang tua kita, rasa sedih orang tua kita, kecewanya orang tua kita, marahnya orang tua kita kepada kita. Ya. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika mentafsirkan surah Luqman ayat ke-14 ini. Makanya ma'asyiral hadirin muliakan Allah, mengapa kita harus berbirrul walidain? Jawaban pertamanya karena itu rukun keimanan. Syukur kita, iman kita kepada Allah itu belum diterima Allah kalau kita tidak
bersyukur kepada orang tua kita. Alasan yang keduanya yang paling makul, dan ini sering disebut para ulama dalam kitab-kitab yang termasuk Syekh Abdullah. Beliau mengatakan, ya, perbuatan baik kita kepada orang tua kita itu berbanding lurus dengan kualitas hidup kita. Ya. Berbuat baiknya kita kepada orang tua kita berbanding lurus dengan kualitas hidup kita. Kalau ingin punya kualitas hidup yang baik, maka berbuat baiklah kepada orang tua. Tapi kalau kita rela kualitas hidup kita buruk dan begitu-begitu saja, maka berburuk-buruklah kepada orang tua dan begitu-begitu sajalah kepada orang tua. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang balasannya disegerakan Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum Allah nanti membalasnya di akhirat. Dosa yang pertama adalah al-baghyu, dosa kezaliman. Hati-hati dengan dosa kezaliman. Zalim lisan, zalim tangan, zalim kehormatan. Hati-hati. Zalim hak orang lain diambil, itu hati-hati. Kenapa? Pasti dibalas di dunia sebelum Allah membalasnya di akhirat. Bahkan bentuk kezaliman itu, hadirin, dosa kezaliman itu, kezaliman akan menemui pelakunya walaupun orang yang terzalimi tidak menginginkannya. Itu sifat kezaliman. Jadi kalau kita zalim sama orang, walaupun yang terzalimi tidak pingin kita mendapatkan celaka, kezaliman itu akan mendatanginya sendiri karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya jangan sampai kita zalim. Dan kalau terzalimi, jangan sia-siakan privilege orang yang terzalimi, yaitu ijabah doa. Dengan sibuknya kita yang terzalimi mendoakan orang yang zalim. Orang yang zalim itu didoakan tidak didoakan tetap celaka. Jadi daripada mendoakan agar dia celaka dan itu tidak mungkin ijabah, karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berdoa di dalamnya ada unsur dosa dan ada unsur pemutus silaturahim pasti, kecuali tidak mungkin ijabah doanya. Ya. Jadi tidak usah ketika kita terzalimi kita sibuk mendoakan buruk orang yang zalim, karena orang zalim itu akan celaka dengan sendirinya dunia akhirat, karena itu janji Allah. Maka caranya bagaimana? Caranya ketika kita ini terzalimi, manfaatkan doa-doa ijabah yang diistimewakan Allah untuk orang-orang yang terzalimi itu untuk doa-doa kebaikan diri kita. Minta saja agar istiqomah, minta saja agar husnul khotimah, minta saja haji furoda, minta aja umroh setiap tahun, ya, masya Allah. Ya, kenapa tidak doa dengan doa itu? Wong doanya ijabah. Daripada kita doakan si zalim dan doa itu tidak mungkin terkabul. Doa keburukan itu tidak mungkin ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kalau kemudian dia celaka di suatu hari, itu bukan karena doa kita, tapi karena kezaliman itu akan menemui pemiliknya tanpa harus si terzalimi itu, ya, mengizinkannya, ya. Nah, itu hadirin muliakan Allah. Jadi dosa yang pertama yang akan dibalas 2 kali lipat itu dosa zalim, al-baghyu. Yang kedua, pembahasan kita al-uquq, dosa durhaka kepada orang tua, ya. Makanya para ulama salaf itu dulu sering berkata begini, ya, barang siapa seorang anak yang memperlakukan orang tuanya seperti raja, Allah akan menjadikan hidupnya layaknya seorang raja. Dan barang siapa yang memperlakukan orang tuanya seperti pembantu, maka Allah akan jadikan hidupnya layaknya seorang pembantu. Dibayar kontan di dunia. Makanya para ulama dulu sering mengatakan birrul walidain itu solusi semua masalah. Solusi semua masalah. Apa mimpi yang paling kita inginkan dalam hidup di dunia ini? Mimpi yang paling kita dambakan hidup di dunia ini apa? Ketika semua masalah kita selesai, bukan? Semua problem kita terurai dengan mudah. Semuanya ada jalannya. Hidup tenang, hidup sejahtera, tentram. Ya. Dan itu mudah sekali bagi Allah ketika Allah ridho kepada kita.
Masalahnya ridhonya Allah kepada kita itu ada pada ridho kedua orang tua kita. Makanya kalau kita ini pingin hidup tenang, kualitas hidup membaik, semua masalah ada solusinya, kuncinya adalah birrul walidain. Itulah jawaban kedua mengapa kita harus birrul walidain. Karena birrul walidainnya seorang anak itu berbanding lurus dengan baiknya kualitas hidupnya di dunia ini. Yang ketiga, ini juga tidak kalah penting. Yang ketiga, ya, kualitas birrul walidain kita kepada orang tua kita itu sangat berpengaruh kepada perilaku keturunan kita kepada kita. Ya, sangat berpengaruh kepada bagaimana perilaku keturunan kita kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, barru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Wa'iffu an nisa'in nas ta'iffa nisa'ukum. Dan jagalah kehormatan para wanita, niscaya Allah akan menjaga kehormatan istri dan anak-anak perempuanmu. Jadi itu apa? Hukum sebab akibat, ya. Siapa yang menjadikan orang tuanya raja, Allah akan jadikan dia raja di hadapan anak-anaknya. Siapa yang menjadikan orang tuanya pembantu, maka dia akan dihinakan di hadapan anak-anaknya selayaknya, ya, seorang yang hina di hadapan manusia, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ada seorang tabi'in mulia bernama Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala. Beliau mengatakan gini, man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkirhu wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkirhu. Barang siapa yang memuliakan orang tuanya, Allah akan beri dia rizki anak-anak yang memuliakan dirinya. Barang siapa yang tidak memuliakan orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, merendahkan orang tuanya, Allah akan merizkikan untuknya anak-anak yang akan merendahkan dirinya, ya, kontan di dunia. Makanya tidak sedikit ulama itu yang memberikan tips agar kita punya anak yang soleh. Itu tipsnya bukan menyekolahkan dia di tempat yang baik, bukan hanya menjadikan dia dekat dengan orang-orang soleh, memilihkan lingkungan yang baik, bukan hanya itu. Tips dari para ulama termasuk di dalam Ibnul Qayyim bilang salah satu tips terpenting ketika kita ingin anak-anak kita soleh adalah bagaimana kita menjaga kualitas hubungan kita dengan orang tua kita. Karena itu cara tercepat agar anak-anak kita soleh. Kenapa? Ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka tidak ada amalan baik yang pahalanya akan disegerakan Allah di dunia sebelum Allah nanti akan membalas lagi di akhirat, melebihi amalan itu adalah berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, tidak ada hukuman yang akan disegerakan Allah di dunia sebelum nanti Allah menghukum nanti di akhirat, melainkan perbuatan dosa itu adalah hukuman untuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, ya. Makanya ini sangat berpengaruh kepada anak keturunan. Ada seorang salaf bernama Thabit al-Bunani rahimahullahu taala. Thabit al-Bunani ini seorang ulama dikenal di masyarakatnya. Suatu hari dia mau beli sesuatu ke pasar. Di pasar ternyata Thabit al-Bunani ini mendapati ada seorang anak muda yang mukuli ayahnya. Ayahnya, orang tua dipukulin. Setelah beliau mendekat, orang-orang pada berkerumun, ayahnya dihajar sama anaknya. Kemudian Thabit ini sebagai ulama kan melihat kemungkaran seperti ini, langsung dipegang tangan anaknya. Terus Thabit bilang, hentikan wahai anak muda, ini ayahmu sendiri kamu permalukan di depan Sampai kemudian, ya, ayahnya justru melarang Thabit. Ayahnya bilang kepada Thabit, wahai imam, ya lepaskan tangan anakku biar dia memukuliku. Loh, kamu ini gimana? Ya, kamu ini dipermalukan di depan umum sama anakmu. Maka kemudian Thabit al-Bunani ini bertanya kepada ayahnya begitu. Ayahnya berkata begini, sungguh hal yang demikian ini adalah balasan dari Allah, karena dulu ketika aku muda aku pernah memperlakukan ayahku semacam ini. Allah balas kontan langsung di dunia. Anaknya jadi anak yang durhaka kepadanya, ya. Maka coba hadirin dimuliakan Allah, kalau hari ini Anda diamanai Allah menjadi orang tua, Anda merasa sulit, berat, ya, mendidik anak.
Coba cek masalah satu ini. Bagaimana kita berusaha menjaga hubungan kita dengan orang tua kita. Baik itu orang tua atau mertua kita. Karena mertua kita adalah orang tua dari pasangan kita. Ketika kita berbuat baik dengan mertua kita, maka sungguh kita telah membantu pasangan kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan itu sangat berpengaruh kepada kualitas dan tumbuh kembang seorang anak, ketika anak itu memang kita niatkan agar jadi anak yang soleh. Itulah beberapa alasan yang kemudian menjadikan para ulama menganggap bahwa birrul walidain ini adalah jalan emas menuju surga. Bahkan tidak sedikit hadis yang juga diterangkan oleh beliau di sini, ya, bahwa birrul walidain itu memiliki kedudukan yang besar dalam Islam. Misalnya birrul walidain itu para ulama sepakat lebih utama daripada amalan jihad fi sabilillah. Seorang laki-laki datang meminta izin kepada Rasulullah untuk pergi berjihad. Kemudian beliau bersabda, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup wahai fulan? Maka orang ini berkata, na'am, masih ya Rasulullah. Fa fihima fajahid, maka berjihadlah untuk keduanya. Ya, artinya apa? Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Tidak usah berangkat perang karena orang tuamu masih hidup. Ya, dalam hadis yang lain datang seorang minta izin perang, ditanya kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda apa? Hallaka min ummin, apakah kamu masih punya ibu? Na'am ya Rasulullah, masih ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah apa? Fa'alzimha fa innal jannata 'inda rijliha. Maka berbuat baiklah kamu kepadanya, jaga saja ibumu karena sesungguhnya surga ada di telapak kakinya. Ya. Maka jihad yang hukumnya fardu kifayah dan lebih utama dari semua amalan yang keutamaannya di bawah jihad. Thalabul ilmi itu keutamanya di bawah jihad, ya. Kemudian apa? Amalan-amalan besar dalam Islam itu kemuliaannya, keutamaannya di bawah jihad. Tapi ternyata apa? Birrul walidain itu lebih diutamakan daripada jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwa kedudukan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua itu, ya, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Masyarul hadirin muliakan Allah. Bahkan ada satu keterangan yang menarik dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu bilang gini, orang yang syahid, mati syahid, tapi durhaka sama orang tuanya, ya, tiket surganya ditangguhkan sama Allah. Syahid padahal ini, jihad, gugur, syahid, tapi dia durhaka sama orang tuanya, ya. Orang seperti ini digolongkan nanti ditaruh Allah di sebuah tempat namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Untuk orang-orang yang ditangguhkan nasibnya karena apa? Amalan kebaikan dan dosanya sama-sama rata, seimbang. Ya. Lah nanti dia masuk surga atau neraka tahta masyiatillah, tergantung kehendaknya Allah, tergantung rahmatnya Allah kepada orang tersebut. Artinya apa? 8 pintu surga tidak akan pernah bisa dilewati oleh orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang ini jihad, mati syahid saja tidak bisa masuk surga, apalagi kita yang tidak pernah jihad, kita yang tidak pernah syahid, kita tidak pernah berperang melawan musuh, ya. Terus kita durhaka kepada orang tua kita. Amalan apa yang bisa kita andalkan untuk bisa masuk surga? Orang yang syahid saja ditangguhkan masuk surganya hanya karena apa? Didurhaka kepada orang tuanya, ya. Makanya tadi Imam Ahmad mengatakan meninggalkan doa untuk orang tua di akhir penghujung sholat seseorang adalah bentuk durhakanya seseorang anak kepada orang tuanya, ya. Waliyadzubillah. Nah, dalam Al-Quran di surah Al-Isra 23 tadi kan bahkan ada kalimat apa? Wala tanharhuma wala fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ya, janganlah kamu berkata kepada orang tuamu dan janganlah kamu mengeraskan, membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang karimah, perkataan yang mulia, ya. Berucaplah kalian dengan perkataan yang mulia. Dan ini dicontohkan oleh para salafus salih.
Para salafus saleh itu orang-orang yang sangat memuliakan orang tuanya, hadirin. Ya. Ada seorang ulama namanya Haywah bin Shuraih. Haywah bin Shuraih ini ahadu a'immatil muslimin, salah satu imamnya kaum muslimin. Kalau ngadakan pengajian yang datang ribuan. Siapa? Haywah ini, Imam Haywah ini. Suatu hari yaq'udu fi halaqatihi yu'allimun nas. Suatu hari beliau duduk di halaqahnya, di kajiannya untuk mengajar manusia, mengajar orang-orang. Fatatlubu lahu ummuhu, tiba-tiba ibunya datang dari belakang. Ibunya datang kemudian meminta dia pulang. Fatatlubu lahu ummuhu. Wahai Haywah, pulang wahai Haywah. Fataqulu lahu, dia berkata, kum ya Haywah, berdiri kamu, tinggalkan majlismu, pulang wahai Haywah. Ya. Falikis syair lidajjaj, kata ibunya. Ayammu belum dikasih makan. Ibunya ini orang awam. Ya, taunya Haywah ini enggak lagi ngajar, tapi lagi apa? Lagi duduk-duduk sama temennya, gitu ya. Ibunya dengan polosnya, dengan lugunya berkata, pulang wahai Haywah, falikis syair lidajjaj. Ya, berikan makan untuk ayam-ayammu. Kemudian apa yang dilakukan Haywah? Haywah tutup bukunya, fayakum wa yatrukut ta'lim. Tutup bukunya, kafaratul majlis, pulang. Jamaah dibubarkan. Ibunya manggil. Tidak ada yang lebih penting daripada ibunya. Ya Allah. Itulah cerita-cerita salaf banyak sekali. Saya bisa mengumpulkan ribuan cerita salaf karena ada kitabnya khusus tentang birrul walidain ini. Saya ambilkan beberapa saja. Ada ulama namanya Muhammad bin Sirin rahimahullah, ulama tabi'in, wafat 110 Hijriah. Muhammad bin Sirin ini kalau lagi jalan bareng ibunya, orang yang tidak kenal Muhammad bin Sirin mengira Muhammad bin Sirin ini sedang sakit. Kalau orang yang baru kenal Muhammad bin Sirin, gandeng ibunya jalan, nganter ke pasar atau nganter ke pengajian itu, ngira Muhammad bin Sirin sedang sakit. Kenapa? Karena kalau lagi di samping ibunya, suaranya Muhammad bin Sirin pasti sangat lirih dan pelan. Kenapa? Ternyata beliau tidak berani mengangkat suaranya lebih keras daripada suara ibunya kalau lagi berada di samping ibunya. Orang-orang ngira Muhammad bin Sirin lagi sakit, padahal enggak. Beliau hanya tidak berani mengangkat suara lebih tinggi daripada ibunya. Karena Allah berfirman di Al-Isra 24 tuh, wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah, ya, dan turunkanlah kepakan sayapmu di hadapan kedua orang tuamu dan berkasih sayanglah kepada mereka. Jadi seorang anak sehebat apapun, sesukses apapun, Al-Quran itu mengibaratkan anak itu punya sayap karena dia sudah tinggi, karena dia sudah bisa terbang, mengangkasa, hebat di mata manusia. Tapi kalau sudah di hadapan orang tuanya, dia harus turunkan kepakan sayapmu. Wahfid lahuma janahal dzulli. Ya, merendahlah di hadapan orang tuamu. Ya. Kayak gitu hadirin. Ada lagi kisah. Ada ulama namanya Musy'ir bin Kaddam. Istasqat ummu Musy'ir bin Kaddam min huma'an fil lail. Suatu malam, suatu malam, ibunya Musy'ir bin Kaddam ini minta air dari anaknya. Nah, ambilkan ibu air. Zaman dulu air nggak tersaji di dispenser. Kita kan keluar kamar langsung dispenser. Ya, dulu orang itu nyari air ya juga harus jalan dulu kan, jalan ke sumur atau jalan ke bi'r. Ya, sumur untuk keluar rumah dulu, ngambilkan air untuk ibunya pengen minum. Faqama faja'aha, kemudian Musy'ir ini ngambil air, kemudian faja'aha, datang kepada ibunya. Faja'aha bihi, dengan air tersebut. Waqad namat, dan ibunya ternyata apa? Telah tertidur. Sudah keburu tidur ibunya. Fakariha ayyadhhab fatatlubuhu falatajidhu. Ya, maka Musy'ir ini enggan untuk beranjak dari tempat tidur ibunya karena khawatir ibunya terbangun dan tidak mendapati dirinya.
fakariha ayyuqidha, tapi beliau juga enggan untuk membangunkan ibunya karena takut mengganggu tidur ibunya. Falam yazal qa'iman wal ina'u ma'ahu hatta asbah, dan dia tetap berdiri di samping ibunya. Dia tidak berani duduk, dia berdiri di samping ibunya. Wal ina, dan wadah airnya itu dalam keadaan dia pegang hatta asbah, sampai pagi hari ibunya bangun. Makarimul akhlak li Ibni Abi Dunya. Kisah ini diceritakan dalam kitab Makarimul Akhlak li Ibni Abi Dunya, punyanya Imam Ibnu Abi Dunya. Ya, kayak gitu itu hadirin. Ulama dulu tuh saking takutnya apa yang menjadi tindakannya membuat orang tuanya terluka, membuat orang tuanya bersedih, membuat orang tuanya kecewa, membuat orang tuanya marah kepadanya. Ada kisah yang lebih menakjubkan hadirin. Kita ceritakan kisah-kisah ini agar kita mengambil pelajaran, agar kita tahu sekarang ini kedudukan kita di hadapan orang tua kita di sebelah mana, posisi kita di hadapan orang tua kita di sebelah mana. Ada ulama namanya Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya putri namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali memiliki anak Hasan dan Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ali Zainal Abidin ini digelari Zainul Abidin, perhiasannya orang-orang yang beribadah, perhiasannya ahli ibadah. Kenapa dinamakan ini? Karena beliau ini orang yang sangat taat, sangat tunduk kepada Allah, soleh, orang yang sangat soleh di zamannya. Ali Zainal Abidin ini suatu hari ditegur sama murid-muridnya. Wahai imam, Anda selalu mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang tua, untuk taat kepada orang tua, untuk birrul walidain kepada orang tua. Tapi kami ini murid-muridmu belum pernah mendapati kamu makan sepiring dengan ibumu. Kami belum pernah mendapati kamu makan bareng sama ibumu, kira-kira begitu. Makan satu meja dengan ibumu. Imam Ali Zainal Abidin menghela nafas kemudian berkata kepada muridnya, wahai murid-muridku, siapa anak yang tidak ingin makan sepiring dengan ibunya? Siapa anak yang tidak ingin makan semeja dengan ibunya? Semua anak menginginkan itu. Tapi aku sengaja selalu menghindar ketika ibuku meminta aku makan berdua dengannya, hanya lantaran satu hal. Apa itu wahai imam? Aku khawatir lauk yang aku ambil adalah lauk yang diinginkan oleh ibuku. Bagian makanan yang aku ambil ternyata sudah dilirik ibuku, tapi ibuku tidak mengambilnya karena aku menginginkannya. Itu alasan Ali Zainal Abidin apa? Tidak pernah makan sepiring sama ibunya. Takut apa? Bagian yang mau dia ambil ternyata diinginkan ibunya, dan dia khawatir itu termasuk apa? Durhaka kepada orang tua. Ya. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Turunkan kepakan sayapmu di hadapan kedua orang tuamu dan berkasih sayanglah kepada mereka. Ya. Saya tambahkan satu lagi cerita salaf ya. Abu Hanifah, siapa yang tidak kenal Abu Hanifah? Imamnya dunia, imam madhab Hanafi, wafat 150 Hijriah. Sebelum ada Imam Malik, sebelum ada Imam Syafi'i, sebelum ada Imam Ahmad, 150 Hijriah wafatnya beliau, sudah ada namanya Imam Abu Hanifah. Imam Kufah, imamnya Irak ketika itu. Tidak hanya Irak, imamnya dunia Islam ketika itu. Semua ulama kenal yang namanya Abu Hanifah. Ibunya tiba-tiba datang kepada Abu Hanifah. Ibunya gelisah. Ibunya bilang kepada Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, wahai anakku, ibu ini sedang bingung. Kenapa bingung, Bu? Kata ibunya, aku ini kemarin bersumpah, tapi hari ini aku melanggar sumpahku. Ya, aku ini kemarin bersumpah, tapi hari ini aku melanggar sumpahku. Apa yang harus aku lakukan ya nak? Apa kafarat orang yang melanggar sumpahnya itu apa nak? Dia tanya kepada anaknya.
Loh, Imam Abu Hanifah ini imamnya dunia, semua masalah fikih di luar kepala. Saya kemarin Februari bersilaturahim di Qatar, ketemu sama seorang ulama yang sangat terkenal di dunia hari ini, namanya Syekh Fadl Murad, Dr. Fadl Murad. Orangnya ramah sekali, mempersilahkan kami datang ke rumahnya. Beliau ini dikenal oleh para ulama yang lainnya, ya. Beliau ini menguasai fikih 4 mazhab di luar kepala. Jadi tidak perlu buka kitab, tanya masalah apa saja beliau tahu. Sampai Dr. Yusuf Al-Qardawi, ketika beliau ini lulus wisuda S1 di Yaman, Dr. Yusuf Al-Qardawi itu datang untuk apa? Datang ke wisuda beliau ini. Syekh Fadl Murad ini karena apa? Karena respect sama anak muda bernama Fadl Murad ini, ketika dikenal bahwa dia ini orang yang sangat cerdas. Jadi sampai sekarang itu ada orang-orang yang luar biasa, dan Masya Allah tabarakallah, di luar bayangan kami ternyata ulama-ulama dunia itu kalau kita mau silaturahim ternyata dipersilahkan. Ada waktu buat kita untuk silaturahim. Ya. Lah, dulu yang kayak gini itu namanya Abu Hanifah. Dia mengetahui semua masalah hukum. Lah, ibunya tanya kepada apa? Abu Hanifah. Wahai anakku, apa yang harus dilakukan ibumu ini ya kalau melanggar sumpah? Nah, Abu Hanifah kecil aja hadirin. Abu Hanifah sangat tahu kafarat sumpah itu apa saja. Maka Imam Abu Hanifah kemudian membacakan surah Al-Maidah 89 itu, ya, yang berisi tentang kafarat orang yang langgar sumpah. Orang langgar sumpah itu, Bu, kalau melanggar ya sumpah tapi tidak ditepati, kasih makan 10 orang miskin, Bu. Kalau dia tidak mampu, kasih pakaian 10 orang miskin. Kalau dia juga nggak mampu, bebaskan budak. Kalau bebaskan budak juga nggak mampu, maka dia puasa 3 hari, Bu, kata Imam Abu Hanifah. 3 hari, tidak harus berturut-turut, yang penting 3 hari. Dikasih jawaban seperti itu, ibunya bilang begini, "Sekle, sebentar nak, kayaknya ibu agak ragu sama jawabanmu. Ibu belum mantep sama jawaban. Ibu lebih mantep tanya ustadznya ibu. Ayo kalau gitu antarkan ibu ke musola." Jadi ibunya Abu Hanifah ini biasa ngaji di musola dekat rumah, di suro kampungnya. Abu Hanifah ya biasa saja, ibunya pingin apa diantarkan sama Abu Hanifah. Ternyata ibunya pingin ketemu seorang ustadz kampung namanya Zur'atul Qas. Bapak Ibu pernah dengar Abu Hanifah enggak sebelumnya? Pernah ya, Imam Madhab Hanafi. Bapak Ibu pernah dengar enggak? Ada ulama namanya Zur'atul Qas. Baru ini kan dengarnya. Lah ibunya minta diantarkan ke ustadznya Zur'atul Qas. Sampai di tempat ustadznya Zur'atul Qas ini kaget. Kenapa? Abu Hanifah datang bersama ibunya. Langsung Zur'atul Qas geragapan kan? Karena ada ulamanya dunia datang nih. Kemudian salam, setelah itu ada, "Perlu apa ibu datang kemari?" kata Zur'atul Qas. Ibunya ini bilang, "Ustadz, saya ini kemarin bersumpah, hari ini saya melanggarnya. Kira-kira apa ya Ustadz kafarat sumpah itu? Tadi saya tanya ke anak saya, tapi kok saya kurang mantep jawabannya." Ya, itu Zur'atul Qas speechless hadirin. Tidak berkata-kata, benar-benar shock beliau. Kenapa? Di samping ibu ini imamnya dunia, gurunya guru-guru saya, kira-kira gitu, ya. Nah kok malah tanya saya? Derdekan Zur'atul Qas jawab itu. Zur'atul Qas tahu jawabannya, tapi hanya ketika dia mau menjawab itu di sampingnya ada ulama dunia ini, ya. Akhirnya Zur'atul Qas ngelihat Abu Hanifah. Abu Hanifah ngelihat Zur'atul Qas. Kemudian Abu Hanifah bilang apa? Ya, jawab saja pertanyaan ibuku wahai Ustadz. Ya, jawab saja pertanyaannya. Akhirnya dijawab dengan jawaban yang persis plek ketiplek dengan jawaban Abu Hanifah. Karena memang itu jawabannya. Enggak ada khilaf. Jelas itu aturan dalam Quran Al-Maidah 89, nanti antum Bapak Ibu buka. Sudah dibacakan ayatnya, dijelaskan isinya, itu kafaratnya, Bu, silahkan pilih yang mana. Oh gitu ya Ustadz, kata ibunya. Nah ini jawaban yang mantep nih.
ngomong di depan Abu Hanifah kayak gitu hadirin. Ini kalau ini jawabannya ibu baru mantep le. Kata ibunya di hadapan Abu Hanifah. Zur'atul Qas yang denger tanggapan ibunya tadi tambah shock hadirin. Terus jawabannya Abu Hanifah apa? Kalau jawabanku kayak gini saja dibilang mantep. Pulang dari silaturahim ke rumah ustadznya, ya. Abu Hanifah itu hanya berkata kepada ibunya, alhamdulillah ya Bu, sudah ketemu jawabannya. Alhamdulillah, saya senang bisa nganter ibu ke ustadznya ibu. Gitu tok hadirin. Nggak ada kalimat protes dari Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak bilang, loh apa kataku Bu? Jawabannya sama kan? Dia itu muridnya muridku Bu. Enggak gitu hadirin. Biasa aja. Kenapa? Karena Abu Hanifah ingat betul Al-Isra 24 tadi, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Turunkan kepakan sayapmu ketika kamu berhadapan dengan kedua orang tuamu. Ya. Ini hadirin dimuliakan Allah. Kisah indahnya para salaf ketika berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka di sini beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa hadis yang banyak, yang intinya adalah kita diminta untuk tidak punya pilihan lain kecuali berbuat baik kepada orang tua. Ada satu hadis yang sangat keras disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 jenis manusia yang Allah haramkan masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamr. Pecandu khamr ini haram masuk surga dia. Yang kedua, wal aquli walidayhi, orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang ketiga, ad-dayyus alladzi yuqirrul khabath. Seorang dayyus, apa itu dayyus? Seorang anggota keluarga yang membiarkan anggota keluarganya berbuat maksiat. Misalnya suami biarin istrinya maksiat, itu dayus, nggak mungkin cium bau surga. Masuk surga diharamkan sama Allah. Seorang istri membiarkan suaminya bermaksiat, atau seorang anak membiarkan orang tuanya bermaksiat, sebaliknya orang tua membiarkan anaknya maksiat. Lam yarih raihatal jannah. Orang-orang yang seperti ini tidak mencium bau surga dalam hadis yang lain. Ya, dalam hadis yang lain, la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak mau melihat dia di hari kiamat, ya. Fa haqqul walidaini a'dhamul huquq ba'da haqqillah wa haqqi rasuli. Maka kesimpulannya, wabil jumlah, kesimpulannya, hak berbuat baik untuk orang tua itu adalah hak yang paling besar setelah hak kepada Allah dan hak kepada Rasulullah. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu adalah kewajiban yang paling besar setelah kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kepada Allah dan Rasulnya. Dan di akhir beliau menjelaskan tentang kama yajibu 'alal insan an yabarra walidayhi fi hayatihima wa kadzalika yanbaghi lahu ay yabirrahuma ba'da wafatihima. Sebagaimana seorang anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya ketika hidup, maka dia juga wajib berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya wafat, yaitu dengan satu di antara 5 cara. Boleh 1, boleh lebih ya. Caranya ada 5. 1, dengan mendoakan dan memohonkan ampun, yang disebut Imam Ahmad tadi ya. Jadi doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ini harus senantiasa dikirimkan seorang anak kepada orang tuanya. Doa dan istighfar. Yang kedua, wabitasadduq anhuma, bersedekah atas namanya, atas nama keduanya, ngirim pahala. Sedekah bisa pahala sedekah, bisa bahkan kalau tidak bisa sedekah ya minimal kita kirim Al-Fatihah. Ya, para ulama berkata amalan solih yang dikirimkan untuk mayit itu pahalanya sampai kepada mereka. Yang mengatakan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ini. Kemudian yang ketiga, dengan
melunasi hutang mereka berdua. Melunasi hutang itu bagian dari birrul walidain hadis. Yang keempat, menunaikan wasiat mereka berdua. Menunaikan wasiat. Wasiat itu dibagi ulama jadi dua ya. Ada wasiat wajib, ada wasiat sunnah. Wasiat wajib itu apa? Wasiat yang berkaitan. Wasiat orang yang sudah meninggal. Misalnya orang tua kita meninggal. Wasiat wajib itu wasiat yang berkaitan dengan hak manusia, itu wajib. Misalnya orang tua kita punya syirkah dengan temannya, ya, punya kerjasama dengan temannya. Kemudian dia ternyata dalam kerjasama itu ada hak temannya yang belum ditunaikan misalnya begitu. Lah kayak gini ini masuk wasiat wajib atau hutang atau yang lain ya, urusan jual beli, pokoknya yang sama hak dengan manusia itu wasiat wajib ditunaikan. Ada wasiat yang sifatnya sunnah. Wasiat sunnah itu yang kayak gini, yang kayak nanti kalau ibu meninggal, tolong ibu dimakamkan di sampingnya makam simbah ya. Nah ini wasiat sunnah. Artinya kalau ahli warisnya tidak mampu untuk melakukan, tidak berdosa. Ya, itu hanya keinginan. Tapi kalau dia menunaikan wasiat itu, maka itu pahalanya birrul walidain. Ya kan apa? Dia memenuhi keinginan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Ya. Jadi dahulukan dulu wasiat-wasiat wajib sebelum wasiat sunnah. Kemudian yang kelima, dengan menjalin silaturahim kepada kerabat-kerabat dan kawan-kawannya. Yang kawan-kawan dan kerabat tersebut mengenal kita dan kita mengenal mereka melalui wasilah orang tua kita. Ya, bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yang kelima ini adalah bentuk birrul walidain yang paling utama. Kenapa? Karena kita tetap menjalin silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua kita, yang dulu kita mengenal sahabat-sahabat orang tua kita ini melalui orang tua kita. Jadi perantaranya orang tua kita. Ketika kita masih menjalin silaturahim, kebaikannya semuanya mengalir kepada orang tua kita. Ya, kirim hadiah, bertegur sapa, ya, silaturahim, main ke rumahnya. Nah itu dalam rangka apa? Birrul walidain kita kepada orang tua. Selain kita juga mendapatkan pahala silaturahim. Ya, seperti itu hadirin dimuliakan Allah. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Masih hidup, jadikan orang tua kita ini surga tertengah dan tertinggi di dalam kehidupan kita, sehingga memudahkan jalan kita menuju surga. Yang kedua, jadikan orang tua kita yang sudah meninggal juga asbab Allah merahmati kita, ya. Karena ternyata berbirrul walidain bisa dilakukan untuk kepada orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin materi kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Besok kita bahas tentang kewajiban orang tua kepada anak, ya. Kalau ini kan kewajiban anak kepada orang tua, besok kewajiban orang tua kepada anak. Baik, barakallahu fikum. Saya kembali ke acara, masih ada waktu untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya bisa langsung melakukan. Belum mau menutup aurat, itu dosanya bisa ditanggung sama bapaknya ya. Maksudnya saya lupa saja, kan kelihatan rambutnya. Terus saya pernah dengar dosanya ditanggung sama bapaknya. Jika orang tua itu misalnya punya anak cewek 3, terus yang 2 udah mau taat dan yang satunya belum mau, apakah orang tuanya juga masih menanggung dosa yang satunya itu? Ya. Ketika yang 2 itu maksudnya sudah sering doakan dan juga sudah taat sama Allah, seperti itu. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada anak perempuan bermaksiat ketika dia sudah balik,
misalnya dia tidak menutup aurat, apakah dosanya ditanggung oleh orang tuanya, oleh ayahnya? Jawabannya tidak, ya. Jadi hukum aslinya wala taziru waziratun wizra ukhra. Hukum asli dalam urusan penanggungan dosa itu seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ini hukum asli. Ya. Jadi ya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia yang melakukan, dia yang akan menanggung. Dia berbuat baik, dia yang akan menuai. Dia yang berbuat buruk, dia yang akan bertanggung jawab. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Surah 17 ayat 7. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan kembali kepadamu. Kalau kamu berbuat buruk, maka keburukan itu juga harus kamu tanggung. Jadi hukum aslinya seperti itu. Lah, kapan orang tua itu bertanggung jawab? Orang tua itu bertanggung jawab ketika tidak memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya sebelum masa baliknya. Ya, jadi orang tua itu punya dosanya sendiri, bukan dosa apa? Anaknya tidak berjilbab, tapi dosa dia tidak pernah mengenalkan Allah dan aturan Allah kepada anaknya. Ya, seperti itu. Kalau sudah dikenalkan di masa prabalik, makanya kan Rasulullah membagi usia anak itu kan jadi 3 kali 7 kan. 7 yang pertama, 7 yang kedua, 7 yang ketiga. 7 yang pertama anak-anak, ya perlakukan anakmu seperti raja, ya boleh kasih sayang dulu, ya dimanja dulu, dikasih perhatian, dikasih asupan sentuhan fisik yang cukup. 7 yang kedua perlakukan anakmu jadi umur 8 sampai umur 14, pas usia prabalik, ya perlakukan anakmu seperti tawanan perang. Harus ada reward and punishment. Kalau dia berbuat baik ya dikasih hadiah, dikasih challenge untuk berbuat baik, ya berangkat ke masjid diajari anaknya. Makanya Rasulullah kan bilang apa? Muru abna'akum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk apa? Sholat ketika usianya sudah 7 tahun kan? Berarti mulai 7 tuh. Setelah 7 kan? Wadribuhum wahum abna'u asra sinin. Dan pukullah dia ketika usianya sudah 10. Jadi ada reward, ada punishment berarti di situ. Ya. Seperti tawanan perang. Ya, jadi ada reward, ada punishment. Untuk apa? Mentarbiyah dia, menyiapkan masa baliknya. Itu masa prabalik. Ya. Nah, di situ diajari yang akhwat, yang anaknya perempuan ya diajari pakai jilbab. Saya jujur tidak setuju seorang ibu yang memaksa anaknya berjilbab ketika usianya 1 sampai 7. Diajari, dikenalkan dulu enggak apa-apa. Tapi kalau anak gerah pingin buka, jangan dipaksa, jangan dimarahin, biarkan manja dulu. Tapi kalau sudah 7 ke 14 atau 7 ke 15, nah itu di situ harus ada reward dan punishment. Sudah, ya masa baliknya dia siap, iya kan? Masa baliknya dia siap, ya. Tidak mungkin siap seorang anak perempuan tidak pernah dikenalkan nutup aurat, tidak pernah dikenalkan sholat, laki-laki tidak pernah diajak orang tuanya ke masjid, kok usia balik kemudian langsung suruh nutup aurat. Gerah kan pasti dengan jilbabnya. Dia baru aja pakai jilbab ini, panas pasti pakai jilbabnya. Nah disitulah peran orang tua yang nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peran pendidikan, peran tarbiyah wa ta'lim untuk siapa? Untuk anaknya. Nah kalau sudah semuanya ditempuh dengan ikhtiar yang baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Taufik sama hidayah milik Allah. Jadi urusan orang tua itu tugasnya hanya A, B, C, D, E. A, ajak, B, bicarakan, C, contohi, D, doakan, E, ya udah, ya. Ya udah kan, sudah sampai doakan saja, ranah kita. Ya sudah, kembalikan ke Allah, titipkan ke Allah. Lah, kalau ternyata udah diajari begitu, qadarullah masya'afa'al, ternyata anaknya agak lain nih, ya. Anaknya kayaknya jauh dari hidayah dari Allah. Nah ini peran orang tua juga memberikan mempersiapkan lingkungan untuk anak ini penting hari ini. Ada seorang ibu, ini jujur ya, saya sudah dapat izin untuk menceritakan. Ada seorang ibu di Solo ini, anaknya dari TK, SD, SMP, SMA Islam hari ini. SMA Islam berprestasi, keterima di universitas negeri di negeri ini,
yang sangat terkenal, yang sangat favorit. Berangkatlah dia ke ibu kota tanpa pengawalan, tidak ada mahram di situ, tidak tahu lingkungannya bagaimana. Orang tuanya memenangkan anaknya karena memenangkan keinginan anaknya karena semata-mata apa? Anaknya ini pingin jadi apa? Anaknya pingin meraih cita-cita dan orang tuanya senang saja anaknya sekolah tinggi tanpa memperhatikan lingkungannya. Sampai kemudian anaknya perempuan jadi. Sampai kemudian setelah sekolah sekian semester anaknya minta izin untuk lepas jilbab. Dan orang tuanya memperbolehkan. Orang tuanya memperbolehkan. Yang penting masih Islam, Duk, katanya. Ya, masih sholat. Ya, sekian semester lagi anaknya pulang. Ya, ibunya ini baru menceritakan setelah kejadian kedua ini. Ya, anaknya pulang sudah lepas hijab dan tidak sholat berhari-hari. Ibunya husnudon, haid nih mesti anakku. 5 hari haid, 7 hari kok belum sholat, haid. 10 hari sudah curiga karena anaknya ini haidnya tidak lebih dari 10 hari. Ditanya akhirnya anaknya, kamu kok tidak sholat? Harusnya kan sudah suci. Kata anaknya, mohon maaf Bu, sudah sejak bulan kemarin saya pindah agama. Coba hadirin, kayak gini nih hadirin. Kalau salah lingkungan, maka diantara bentuk tarbiyahnya seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya, tarbiyah itu intinya 5 hadirin. Ini ingat 5 ini. Ya, 1, teladanan. Orang tua harus jadi teladan yang baik. 2, orang tua harus memastikan makanan yang dimakan oleh anaknya adalah makanan yang halal. Karena ini sangat berpengaruh pada kembang tumbuhnya seorang anak. Anak ini tidak mungkin jadi soleh kalau makanannya haram. Sulit. Falyanduril insan ila ta'ami. Lihatlah orang itu dari ta'amnya, dari makanannya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, doa yang tidak pernah putus dari lisan kedua orang tuanya agar anaknya selalu dekat dengan hidayah. Ini inti tarbiyah. Yang keempat, seorang ayah dan ibu yang baik adalah ayah dan ibu yang berhasil menemukan potensi seorang anak dan tidak memaksakan potensi kepada seorang anak. Ya, jadi berhasilnya pendidikan ayah dan ibu itu ketika dia tahu potensi anaknya apa. Misalnya ibunya dokter, ya, dia pingin anaknya jadi dokter, tapi anaknya ternyata tidak bakat dokter hadirin. Itu tidak boleh dipaksakan, ya, karena Allah bagi potensi itu beda-beda. Ya, jadi apa potensi anak saya, kemudian lejitkan, dukung potensi tersebut. Ini inti pendidikan. Yang kelima apa? Yang kelima, orang tua memastikan bahwa lingkungan hidup anaknya adalah lingkungan yang baik, bi'ah yang sholih, bi'ah yang sholihah, ya, lingkungan yang tidak mewarnai dia dalam keburukan, tapi mewarnai dia dalam kebaikan. Itu inti dari apa? Tarbiyah orang tua kepada anak. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Ibu niat puasa Daud dalam rangka tirakat. Tirakat itu apa? Tawasul bil a'mal as-sholihah. Jadi bertawasul dengan amalan sholih. Ya Allah, saya niati puasa Daud ini, ya Allah, saya ingin mendoakan anak saya agar dekat dengan hidayahmu. Misalnya begitu. Itu boleh. Bil ijma. Ulama 4 mazhab memperbolehkan bertawasul dengan amalan sholih. Sama ibu-ibu pengajian kayak gini, itu diniati tawasul. Ya Allah, saya bertawasul dengan kajian saya yang saya ikuti, ya Allah, ya, barangkali nanti ada di antara anak atau cucu saya yang jadi ulama. Kalau Anda yang jadi ulama kan kayaknya tidak mungkin nih. Jadi muka-mukanya kelihatan tidak bakat ulama gitu ya. Jadi ya, lah makanya apa? Ya udah niati aja yang lain. Niatnya apa? Tirakat. Niatkan, ya Allah, saya tirakat. Saya jadikan amalan ini, ya Allah, semoga nanti ada di antara anak atau cucu saya yang jadi ulama, ya Allah. Gitu, ya, boleh, ya. Allahu a'lam bishawab. Syirik halus dari mana? Ya, syirik riya, syirik halus itu, ya. Enggak. Ya.
diniati untuk bertawasul dengan amalan soleh. Hadisnya hadisul ghar itu ya, dalilnya hadis 3 orang yang terkurung di dalam gua itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pamer amalan itu tidak boleh kalau ke manusia, tapi kalau ke Allah itu boleh ya, dalam rangka bertawasul. Wabtaghi ilaihil wasilah, untuk mencari tawasul itu Pak, mencari jalan mendekat biar doa kita lebih dikabulkan Allah. Walaupun Allah zat yang maha mendengar ya, tapi kalau kita ini menerapkan amalan soleh yang pernah kita kerjakan, itu semoga jadi asbab Allah lebih cepat mengijabahi doa kita. Wallahu a'lam. Lagi satu, siapa? Silakan Ibu. Ibu yang itu. Bapak ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ya silaturahimnya kepada kerabat, kepada teman-teman orang tua. Ya. Gitu Bu ya. Jelas ya kira-kira. Jadi orang tua kita punya teman, punya sahabat, punya dulu koyok semacam apa ya? Teman dekat yang sering dikenalkan kepada kita. Lah itu jaga silaturahimnya kepada mereka. Untuk yang kedua, apakah harus seperti itu? Ya harus dalam konteks berbakti. Ya. Nah nanti dalam pembahasan juga kita akan bahas di pembahasan besok ya, ada sebab yang membuat anak itu tidak bisa berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua punya hutang kepengasuhan kepada anaknya. Orang tuanya tidak pernah baik kepada anaknya. Orang tuanya durhaka kepada anaknya. Dan hutang pengasuhan seperti ini sudah terjadi sejak zamannya sahabat Umar kan. Datang seorang anak yang digeret sama ayahnya, kemudian dikatakan ini anak durhaka ya Amirul Mukminin. Kemudian Amirul Mukminin bilang kamu tidak boleh durhaka. Kemudian anak ini nyela. Apakah yang bisa durhaka hanya anak kepada orang tuanya? Wahai Amirul Mukminin, orang tua kepada anaknya bisa durhaka enggak? Nah, emangnya kenapa? Ayahku ini, kata anaknya ini, ayahku ini ya. Sebelumnya dia tanya dulu, adakah orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ada, kata Amirul Mukminin. Terus disebutkan tiga ciri. Orang tua yang durhaka kepada anaknya itu satu, orang tua atau ayah yang memilihkan ibu yang tidak baik kepada anaknya. Dua, orang tua yang tidak pernah mendidik anaknya dengan Al-Quran. Tiga, orang tua yang tidak menamai anaknya dengan nama yang baik. Ya. Nah, dan para ulama sepakat kisah Amirul Mukminin ini bukan batasan ya. Jadi ada faktor-faktor yang lain. Ya. Kemudian anaknya ini bilang, ketiganya tidak aku dapatkan dari ayahku ini, wahai Amirul Mukminin. Ya. Dia memilihkan untukku ibu seorang majusi penyembah api. Ya, dia tidak pernah mengenalkan Al-Quran kepadaku. Dia menamaiku dengan nama yang buruk. Namanya dalam sebuah riwayat namanya Dajjal. Anaknya dinamakan Muhammad Dajjal gitu ya. Kan ngeri deh. Atau Muhammad Fir'aun gitu ya. Nah, dia tidak mendapatkan hak dari orang tuanya. Terus kemudian yang tadinya Amirul Mukminin mau memarahi siapa? Anaknya malah jadi memarahi ayahnya yang durhaka kepada anaknya. Jadi hukum aslinya seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Tapi memang ada catatan. Hari ini kalau kita temui anak tidak mau berbakti kepada orang tuanya harus mawas diri. Orang tuanya harus
mengevaluasi diri. Bisa jadi dia punya hutang kepengasuhan. Perilaku-perilaku menyimpang hari ini yang kita ketahui di tengah masyarakat itu terjadi biasanya karena hutang kepengasuhan. Bisa dicek dari latar belakangnya. Saya kira ada di sini yang belajar psikologi ya. Ya, itu seringnya karena apa? Hutang kepengasuhan di masa kecilnya. Ya, dan itu terjadi. Makanya berbuat baiklah kepada anak ya. Dan jangan terlalu tadi ya, berikan dia ruang untuk melejitkan potensinya, jangan memaksa, jangan marah tanpa alasan. Kalau Anda melarang harus ada alasannya. Ya, saya punya banyak santri dan saya sudah mengetahui polanya. Kenapa anak kok kurang percaya diri? Kenapa kok anak kok gampang baper? Itu ternyata ada sangkut pautnya sama interaksi dia dengan orang tuanya di masa kecil. Ya, makanya berbuat baiklah kepada anak. Ya, dan lelah itu pasti, tapi saya ingin bilang kepada panjenengan yang Allah titipi anak, selelah-lelahnya Anda mendidik anak, lebih lelah suami istri yang sudah puluhan tahun berdoa dan belum dikasih anak. Ya, jadi lelah tidak apa-apa, ibadah. Ya, dan jangan sampai anak kita nanti di masa dewasanya, saya tidak mau berbakti sama ayah saya, wong ayah saya dulu begini, punya hutang kepengasuhan. Ya. Dan itu sangat berimpact negatif dalam perilaku nanti dia di masa depan. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari segala keburukan. Allah mampukan kita untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Barakallahu fiik. Satu lagi silahkan Bu. Surah Al-Isra ayat 23. 23 24. Ya, silakan. Oh, satu, ya, 1, 2. Terakhir ya, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada statement begini, Pak. Tak setuju dengan kalimat anak laki-laki itu milik ibunya. Kasihan banget menantunya. Anak bekerja memang untuk istrinya. Kita ibu hanya mendoakan. Sekali kita ikut campur rumah tangga mereka, bisa rusak gara-gara mulut kita. Nah, yang saya tanyakan, Ustaz, andai ada rumah tangga, keluarga dia, tetapi di situ bertengkar gara-gara istrinya itu tahu-tahu punya pinjaman pinjol tanpa sepengetahuan suaminya, tahu-tahu harus membagikan uang sekian. Ya ini si anak laki-laki itu kan cerita pada orang tuanya. Ya ini yang berkewajiban untuk menutup hutangnya itu siapa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Suami sama sekali tidak tahu. Iya. Baik, suami tahu setelah kejadian gitu ya. Saya juga pernah menyelesaikan yang semacam ini hadirin. Teman yang dekat sekali sama saya, istrinya punya pinjol puluhan juta hadirin. Ya. Padahal suaminya mudirul ma'had, coba. Dan ya Allah, saya nggak habis pikir ya, karena memang ya namanya musibah ya, musibah. Akhirnya tahu setelah hutangnya 70 sekian juta. Setelah 70 sekian juta baru datang ke saya. Saya bilang ya Allah, akhirnya alhamdulillah selesai ya. Kami tutup, jangan antum ulang. Ya. Jangan antum ulang, jaga istri antum, saya bilang begitu. Karena itu marwah Islam itu hadirin. Ya. Direktur pesantren hadirin. Ya. Dan suaminya nggak tahu apa-apa. Ya, namanya qadarullah ya. Nah, saya hanya ingin bilang begini hadirin. Kalau ada masalah antara suami dan istri terjadi, orang tua jangan ikut campur. Kalau sampai ke orang tua, maka orang tua biasakan orang tua ketika ada masalah suami istri jangan membela anak, tapi membela menantu. Kalau Anda membela anak Anda, urusan pasti tambah panjang. Tapi kalau Anda membela menantu Anda, walaupun saya yakin yang salah di dalam hal ini menantu Anda, tapi kan tidak semua masalah itu kan ujungnya perceraian. Perceraian itu solusi paling akhir. Kalau masih bisa dibenarkan, masih ada komitmen untuk berubah, ya. Orang itu kan dipegang komitmennya. Kalau tidak diulang berkali-kali,
Perbaiki hadirin, perbaiki. Karena perceraian itu masalah yang paling disenangi oleh iblis kan. Ya. Setan yang paling dapat pujian medali emas itu kan setan yang berhasil menceraikan suami istri. Kenapa? Kok bukan setan yang menggoda orang untuk membunuh saudaranya? Kok bukan setan yang menggoda orang untuk korupsi, untuk makan harta haram? Kenapa kok setan yang berhasil menceraikan suami istri? Karena kerusakan yang disebabkan perceraian itu sangat besar hadirin. Sangat besar. Impactnya kemana-mana hadirin. Ke anak, ke keluarga, macam-macam ya. Belum nanti kalau seorang istri nikah lagi masih ada bayang-bayang ya suaminya yang dulu, banyak traumatis dan lain sebagainya. Maka itu sangat disenangi oleh setan. Kenapa? Karena memudahkan setan untuk melancarkan, mensukseskan program kerjanya. Program kerjanya setan apa? Menggelincirkan manusia dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat jadi tidak khusyuk, ibadah jadi tidak maksimal. Ya, makanya solusinya bukan itu. Solusinya adalah mencari jalan tengah agar masalah ini selesai, ya. Nah, maka sikap orang tua, usikum wa nafsi bitaqwallah, biasakan ini, terutama ibu mertua. Berusahalah untuk mendukung menantu Anda. Ya. Dan tidak boleh dinormalisasi, ya, mertua sama mantu itu mesti kisruh. Itu tidak boleh dinormalisasi. Karena lebih banyak mertua dan menantu yang baik-baik saja. Kalau Anda ada mertua dan menantu yang kisruh, berarti Anda adalah pengecualian. Ya. Karena banyak mertua dan menantu yang baik-baik saja, ya. Dan caranya tadi ya, kalau memang pingin semuanya selesai, biasakan dan latih diri. Mertua mendukung menantu. Insya Allah masalah akan cepat selesai. Dicarikan solusi bareng-bareng. Dicarikan solusi bareng-bareng. Kalau anak kita tidak mampu ya dibantu, ya, dibantu. Kan orang tua itu wajib menafkahi anaknya sampai balik. Kecuali kalau balik dan dia tidak mampu. Nah, itu wajib dinafkahi. Sama orang tua, sama anak. Anak itu ya tidak wajib menafkahi orang tuanya kecuali orang tuanya tidak mampu. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang singkat ini menjawab pertanyaan Ibu. Selanjutnya nanti lebih rinci. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih paham ya dengan urusan keluarga Anda. Barakallahu fikum. Cukup ya saya kira. Satu lagi nggak? Mbak yang di belakang jadi coba terakhir ya. Terakhir. Yang di depan kamera itu. Terakhir ya. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Bisa kita sama orang tua itu ada perbedaan pendapat, mungkin untuk ada keputusan yang berbeda begitu, jadinya kita langsung menerima saja atau tidak apa, setelah kita mungkin sampaikan kepada orang tua dengan kalimat yang baik, dengan penjelasan yang baik, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Bagus nih pertanyaannya ya. Kalau ada perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, biasakan tradisi atau budaya diskusi ya, diskusi. Makanya tadi waqul lahuma qaulan karima. Boleh berkata, berpendapat, bersetemen di hadapan orang tua, tapi dengan kalimat-kalimat yang memuliakan mereka, ya, yang menghormati mereka. Sampaikan pendapat sebagai insight, siapa tahu orang tua kita kemudian mempertimbangkan pendapat itu. Tapi poin keduanya ya, perhitungkan betul pendapat orang tua. Karena pendapat orang tua itu walaupun sederhana, non argumentatif, tidak punya argumentasi yang kuat, tapi pendapat orang tua kita itu didukung dengan doa-doa di setiap malamnya. Maka Imam Nawawi itu bilang, kalau kamu mau istikharah, sebelum istikharah kamu harus beristisyarah dulu, bermusyawarah dulu dengan berapa pihak? 3 pihak. 1, orang yang punya nasihat yang baik. Siapa? Ulama dan orang-orang soleh. 2, zu syafaqah, orang yang punya kasih sayang kepada kita. Siapa? Orang tua kita. 3, zu hibrah, orang yang ahli di bidangnya. 3 itu harus kita tanyakan dulu, minta pendapat, terutama yang dari orang tua. Orang tua itu kalau sudah bilang gini, wah ketoke gak usah wae nduk, gitu ya. Nggak usah saja nduk. Alasannya apa Bu kok ndak usah?
Pokoknya ibu mantepnya ndak usah. Nah, udah kalau ada kata pokoknya itu walaupun ndak ada argumentasi itu harus jadi pertimbangan. Itu jadi satu pendapat kuat. Ya, kenapa? Karena seringkali walaupun sesederhana itu pilihan orang tua, tapi tadi di setiap malamnya mereka mendoakan kita, di setiap sujudnya menyebutkan nama kita untuk memudahkan urusan kita. Ya, dan itu bagian dari tahapan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh memberikan pendapat dengan perkataan yang baik, tapi perhatikan pilihan orang tua itu harus dipertimbangkan, ya. Karena bisa jadi itu pilihan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, barakallahu fikum. Saya harus pindah ke tempat yang lain, kita tutup. Bapak-bapak enggak ada pertanyaan? Padahal ada hadiah. Ada satu. Ada satu. Siapa yang tanya? Oh ya. Wah ini ada ya. Bagi seorang suami mana yang harus didahulukan kepentingan istri atau orang tua? Bagi seorang suami. Iya. Bagi seorang suami. Seorang suami itu sering berdiri di persimpangan. Dia tidak bisa memilih orang tua, memilih ibu terutama dan istri. Maka saran saya, jadilah ibu ya yang sedikit bermasalah dengan istri anak kita. Jadilah istri yang berusaha sekuat mungkin berbakti kepada mertua kita dalam rangka kita berbakti kepada suami kita. Jadi mana yang lebih didahulukan suami? Ya ibunya. Ibunya harus didahulukan tanpa kemudian mengurangi hak istrinya. Sebenarnya kan gampang saja begitu. Ya. Semuanya dapat haknya. Tapi ibunya didahulukan, ya. Ibunya didahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya kira cukup ya. Sudah melebihi waktunya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.